Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum tete-tete, akang-akang dari psikologi Unisba. Sembari saya coba invite ya, Teh Erin sama. Oke. Oke, Teh Erin dan Kang Prima udah saya invite. Kita menunggu Siap. ya. Waduh, Halo. Prima lagi di jalan. Ini mah reuni Assalamualaikum. kayaknya ya. Ya, kejebak macet ternyata nggak keburu sampai. Aduh, ini Oh aman nggak alah, iya sambil nih nyetir, Nyan? sambil menyetir. Oke, jadi kita ngapain ini Teh? Dikasih tugas apa atau sama Pak Ketua? Kita disuruh ngelenong ya, Prim ya? Ada Ibu Ketua, salah bukan ya. Oke, jadi ngapain ini Teh? Kak Prima, kita disuruh apa? Suaranya aman ini kan ya? Wah, kayaknya Prima ini ya, lagi di jalan Cuman kayaknya tadi ya. Prima agak sedikit back sound-nya lumayan berisik ya, karena di jalan ya. Benar, 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 benar. Jadi Rin, jadi hari ini katanya ada orasi Hmm, yang kedua ya Rin ya. Orasi itu berarti apa? benar. Obrolan, aksi, apa Ika Fapsi Ika ya. Jadi Fapsi. oke, Iya. jadi memang acaranya dari yang diprakarsai sama teman-teman kepengurusan di Ika Fapsi periode ini ya. Ikatan alumni, ya kan? Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Ini kayaknya kebanyakan yang join follower-follower aku, teman-teman aku. Daripada mungkin aku ada yang bingung gitu ya, kita mau ngapain sih gitu ya. Mungkin kenalan dulunya gitu kan dari aku. Ya, sok mangga. Em, Kenalin ya, kita berdua sama-sama alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Nah, itu salah satu kegiatan kegiatan juga buat kita berbagi ya sesama sama alumni-alumni psikologi nih. Kita pengen bisa sharing ya kan apa di istilahnya di industri-industri ataupun yang sifatnya related sama ilmu psikologi lah diimplementasikan di dunia pekerjaan pada umumnya. Nah, lewat obrolan obrolan asik ya, semoga kita bisa bawa obrolannya lebih asik gitu ya nanti bareng-bareng aku sama Anya ya kan ya, kita berdua sama-sama Hmm. alumni psikologi. Kebetulan aku alumni 2005, kalau TA-nya juga sama angkatan 2005 ya Nya. Mm-mm. Background aku lebih banyak di rekrutmen. Nah, kalau buat TA-nya emang nggak boleh kenalan deh. Oke, siap lah. Oke, sama sih 2005 ya, In pengennya sih 2010 In angkatannya, tapi kan nggak mungkin ya, kayaknya muka nggak mungkin bohong kan ya, gitu. Betul, betul. Iya, jadi ya salam kenal Akang Tete, adik-adik, rekan-rekan semua. Saya dengan Kaisa saya, tapi biasanya rekan-rekan panggil saya Anya, jadi feel free aja mau manggil Anya, manggil Kaisa, boleh, silahkan gitu ya. Betul, saya angkatan 2005, lulus 2011 ya, In, gitu ya. IPK In perlu disebutin nggak? Enggak ya? Udah lupa juga Waduh, IPK-nya udah berapa. lupa Bu, berapa tahun lalu, mohon maaf. Sama, sama. Oke, terus tadi mungkin secara karir mulai bareng-bareng ya In di HR consultant gitu ya, ngurusin rekrutmen ya In, ngurusin mass rekrutmen gitu Mm-mm, ya. Terus abis itu mungkin kita kurang lebih berapa bareng, tahun, 3 tahunan kali ya In bareng ya di HR consultant ya. betul, Setelah itu lumayan. lumayan lama kan kita ya gitu. Terus setelah itu kita punya jalannya masing-masing ya In. Mungkin Ain dengan corporate yang mungkin ya mungkin cukup berbeda ya dengan apa namanya jenis industri saya sendiri gitu. Mungkin nanti kita saling sharing aja gitu kali ya In. Mungkin Ya, juga ya, di ya, sini ya, ya. Akang Teteh di sini ada yang lebih jagoan sih In kalau ngomongin rekrutmen, karena kebetulan nih Pasti. sekarang saya udah nggak megang rekrutmen sebetulnya In gitu. Tapi memang selama karir saya banyaknya di rekrutmen. Tapi sekarang kalau ditanya saya udah bukan rekruter lagi. Gitu. Gitu ya. Tapi Prima minta join lagi nggak sih? Nya bisa ada request.
sorry ya, bentar ya. Ya. Kaisa agak putus-putus. Oke. Sekarang Udah kedengeran. Nah, lebih hilang lagi nggak? wait ya, aku coba. Hanya putus-putus, Oh, Prima decline. Iya. Oh, oke. Katanya di akhir aja. Oke. Oh ya udah, oke. Nggak apa-apa kalau gitu. Oke. Siap. Sekarang aman nggak, In? Masih putus-putus nggak? Aman. Memang gambar mungkin tadi agak goyang, agak putus-putus, tapi nggak apa-apa. Masih bisa kedengaran. Robot-robot gitu ya. Apa-apa lah ya. Oke, jadi kita mulai nih, Rin. Nanti kalau ada yang nggak jelas, Akang Teteh bisa langsung komen aja ya. Oke. Jadinya sebenarnya kegiatan orasi ini tuh dibikin sama siapanya? Dibikinnya sama yang pasti tentu kepengurusan dari IKFAPSI periode tahun ini gitu. Ini kayak ujian, In, kamu nanyanya, In. Biar yang denger tahu. Kayak dosen takutnya kayaknya langsung gimana gitu. Banyak yang salah alamat, takutnya masuk kita. Takutnya salah alamat nggak ya, nggak apa-apa, Deng. Ya mendingan lanjut langsung aja lah, kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Iya, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, ada titipan nih dari teman-teman panitia, nanti masukinnya itu di fitur question ya, jangan di komen, nanti nggak kelihatan katanya gitu. Jadi nanti boleh kalau ada yang mau tanya-tanya gitu ya. Oh hai, jadi kita mau mulai dari mana, In? Dari judul aja dulu tema hari ini. Ya, judulnya adalah kupas tuntas profesional hire gitu ya, In ya. Nah, jadi kenapa sih kita angkat tema ini gitu? Mungkin itu dulu kali ya kita berangkatnya ya. Jadi jadi memang beberapa belakangan ini kita memang diminta nih dari peminatan dari Pio gitu kan untuk bisa sharing terkait dengan professional hire atau biasa sebut dengan pro hire atau mungkin experience hire gitu ya, Rin. Banyak banget kan sebutan-sebutannya mungkin, tapi itu similar lah gitu. Akhirnya kita coba deh gitu gimana kita mau sharing terkait hal ini gitu. Terus juga memang kalau yang saya amati sih ya, In gitu. Jadi memang banyak nih juga nih mungkin rekan-rekan Akang Teteh gitu ya. Mungkin sebetulnya sudah jadi pro hire, cuman nggak sadar gitu ya. Mungkin rendah hati gitu ya, tidak sombong gitu ya. Jadi merasa bahwa saat ini tuh sebenarnya aku kayaknya belum cocok lah kalau disebut dengan pro hire. Tapi sebetulnya nanti kita coba kupas tuntas gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya pro hire? Siapa yang disebut dengan pro hire? Gitu kali ya, In ya. Boleh banget. Semoga udah kebayang ya sama Kang Teteh semua kenapa dan alasannya kita mau bahas tentang professional hire. Oke. Berangkat dari mana dulu nih? Kalau kita bicarain experience hire, professional hire tuh. Mungkin kita berangkat dari pengertiannya dulu kali ya, ini ya, gitu ya. Kalau professional hire itu kan sebetulnya memang adalah proses rekrutmen gitu kan ya pada umumnya gitu. Mungkin secara proses, secara benang merah kan sebetulnya ingin mencari seseorang ataupun pekerja gitu ya yang fit dengan organisasi dan perusahaan. Secara benang merah kan seperti itu. Secara proses juga seharusnya kurang lebih sama ya, ini ya, bahwa akan ada identifikasi kebutuhan dulu gitu ya. Kemudian kita cari gitu ya, sourcing mungkin ya kita sebut gitu. Kemudian kita seleksi gitu ya, akhirnya kita temukan shortlist kandidat, kemudian kita kalau perlu tes, kita lakukan tes gitu ya, apakah mungkin ada interview atau psikotes assessment ataupun mungkin reference check gitu ya, tergantung dari kebutuhan dari perusahaannya masing-masing. Mungkin secara tujuan sama, tapi mungkin targetnya aja gitu ya yang beda gitu ya, In. Karena kalau professional hiring pasti ada spesifik kebutuhan gitu ya, Rin, terhadap kebutuhan untuk seseorang itu. Mungkin itu kali ya, In. Benar banget. Jadi biasanya professional hire itu sebutan untuk pelamar atau pencari kerja yang sudah memiliki background experience sebelumnya. Sesuai dengan kebutuhan tadi, betul. Perusahaannya kebutuhannya seperti apa gitu. Dan istilahnya mungkin yang paling common kalau di
di beda-beda industri ya gitu. Beberapa industri Mm-mm. menyebutnya beda-beda. Kalau di industri pemerintahan disebutnya pro hire, biasanya disebutnya ya kan. Ini adalah profesional atau pro hire. Mm-mm. Kalau aku karena memang selama ini lebih banyak industrinya di swasta dan mungkin juga di teknologi, itu kita nyebutnya ya experience hire atau ya rekrutmen pada umumnya gitu. Yang kita hire itu pasti memiliki pengalaman kerja yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan gitu. Iya bener banget Mm-mm. sih In. Jadi sebenarnya kan sama ya In, itu kan hanya istilah aja Mm-mm. ya kita bikin bahwa itu biar Benar, lebih kece aja, ya. biar lebih menjual gitu kan. Rekrutmen mah boleh apa aja, yang penting nanti kandidatnya dapat gitu kan. Namanya mah Iya, boleh. benar-benar. Oke, Cuma jadi mungkin memang di terms ini tuh kayak mencuat gitu karena memang banyak rekrutmen masalnya pemerintahan gitu. Jadi mm, memang bukan pemerintahnya sih, beberapa mungkin yang anak-anak perusahaannya juga gitu. Mungkin mm, biar mm, kebayang mm, teman-teman bisa ngebedain antara yang di hire secara langsung itu sifatnya dari manajemen trainee, gitu kan, mau mengembangkan mm, mm. karyawannya dari manajemen trainee. Nanti ada juga yang mereka mau cari orang yang sudah punya skill untuk bisa diimplementasikan di perusahaan secara langsung. Nah, itu yang disebut pro hire-nya. Tapi mereka biasa hire juga yang manajemen trainee untuk dikembangkan menjadi karyawan yang profesional pada akhirnya. Mm, 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 Gitu. mm, mm. Betul betul. Jadi sebetulnya betul ya tadi pembedanya. Terus juga mungkin ya kalau yang saya amati nih, ini kayak aku amati tuh sebetulnya yang Hmm. pembedanya lagi adalah professional hiring itu biasanya diukur dari berapa lama dia experience work Betul. experience gitu ya. tidak Mm-mm. melulu tidak melulu melihat bahwa Ya, berapa lama seseorang gitu ya, tapi bisa juga dilihat dari seberapa dalam atau seberapa expert gitu ya seseorang di bidang tertentu ya. gitu. Jadi tidak selalu itu faktor pertama Mm-mm. mungkin ya. Yang kedua mungkin Ya. juga terkait skill gitu ya, skill yang dimiliki gitu ya In, karena Mm-mm. spesifik mungkin kalau Mm-mm. kita Mm-mm. bicara skill mungkin ada ya yang mungkin intermediate, yang mastery, expert. Nah, ketika di professional hire ini sudah membutuhkan skill-skill yang memang sifatnya advance, mastery gitu ya Rin ya, gitu di bidangnya gitu. Betul. Kemudian juga kalau menurutku juga adalah faktor yang lain adalah mungkin secara license, sertifikasi gitu ya In, mereka memang Betul. udah Yes. punya gitu ya dari lembaga tertentu yang memang diakui gitu ya, itu menjadi nilai tambah gitu ya, menjadi nilai jual, Ya. bukan nilai tambah, nilai jual gitu kan. Terus juga akhirnya dia punya spesifik knowledge ya pada Yes. cukup jelas In, atau yang lain mungkin ada yang saya Ya. mungkin Ya. putus. Udah jelas ya. Oke, juga mungkin ini sih In, karena kan sebetulnya professional hire itu bisa dua jenis karir tipe kalau menurutku ya. Ada yang manajerial atau Oke. struktural gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin tipe karirnya spesialis atau individual contributory. Jadi mungkin kalau misalnya kita nyarinya manajerial ataupun mungkin struktural, pasti tentunya kita melihat juga leadership skill atau kompetensi-kompetensi yang memang mengarahnya ke kepemimpinan, bagaimana mengelola tim, memutuskan. Benar. Gitu ya In ya. Tapi kalau spesialis pasti nanti lebih kayak mungkin dia lebih ke improvement gitu ya In ya, atau bikin atau consultant gitu ya. Mungkin itu ya kurang lebih pembedanya antara yang tadi mungkin entry level dengan global hire ya. Ya. Biasa kalau yang manajerial atau struktural, kemampuannya lebih, skillnya itu lebih generalis gitu ya. Dia punya kemampuan melihat beberapa stream atau beberapa unit bidang unit di bawahnya. Sedangkan kalau yang spesialis, dia kan pasti fokus pada satu hal. Dia punya spesialisasi, punya spesifikasi yang sangat spesifik di satu hal saja. Dan mungkin biasanya ya pro hire yang dicari ketika dia sangat spesialis adalah talent-talent yang dikit di market. Talent-talent yang sangat spesifik yang mungkin expertise-nya tuh jarang banget didapatkan di market gitu. Nah, itu yang memang punya spesifik talent yang dicari dari pro hire gitu. Untuk spesialis ya. Betul sekali. Jadi memang tadi ada beberapa spesifikasi aja sih. Jadi sebetulnya, jadi kapan sih seseorang bisa dikatakan pro hire? Ya kalau memiliki tadi faktor-faktor yang tadi kita ceritain ya In gitu kan. Sebetulnya kalau kita pakai ukurannya tahun gitu ya, berapa tahun pengalaman kayaknya nggak bisa jadi patokan itu ya In ya gitu. Jadi bisa jadi yang 10 tahun pengalaman. Nah, udah bergeser tuhnya. Kalau misalkan aku lihat trennya gitu ya. Kalau tren ketika mungkin zaman-zaman kita dulu masih fresh grad gitu ya. Udah berapa 10 tahun yang lalu.
sudah konyol itu yang dianggap sebagai pro hire adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu memang mau mencari orang berpengalaman itu yang dianggap tanda kutip sudah matang dan sudah sangat expert di bidangnya gitu ya. Nah, tapi ke sini itu sudah mulai shiftingnya trennya gitu, terutama di beberapa perusahaan BUMN juga di Jakarta gitu yang aku tahu. Mereka banyak membuka lowongan pro hire secara online, itu pun requirement yang dibutuhkan minimal pengalamannya bisa cuma dari 3 sampai 5 tahun aja. Ya, betul banget, betul. Tapi si skillnya itu adalah mungkin skill yang sangat spesifik ya. Kayak mungkin dulu kalau zaman kita nggak kepikiran ngambil itu ya. Sekarang kenapa nggak masuk IT ya? Salah. Itu sekarang tuh kayak apa ya, banyak banget skill atau spesialis di bidang teknologi terutama gitu ya. Para pencari kerja di bidang developer, engineer gitu ya, 3 tahun pengalaman aja, mereka baru punya 3 tahun pengalaman aja sudah dianggap sebagai pro hire gitu di beberapa perusahaan gitu. Betul. Jadi sekarang jam terbang tuh udah normatif atau subjektif lah. Iya, betul sekali gitu, betul banget. Jadi memang tadi kita bilang ya, betul, work experience itu tidak hanya melulu terkait numbers berapa lama bekerja, tapi juga terkait dengan kedalaman dia menguasai di bidang tertentu gitu ya. Dan mungkin skill-skill tertentu yang memang ternyata dia doang yang punya gitu, atau spesifik orang yang memang punya gitu kan. Gitu. Oke, jadi tadi kita bicara udah bedanya nih ya antara pro hire dan juga entry level gitu ya mungkin ya, atau experience hire dan entry level. Kemudian juga sebetulnya kita lihat juga nih mungkin dari sisi perusahaan gitu ya. Kalau dari sisi perusahaan, kenapa sebetulnya mereka itu butuh experience hire gitu ya alasannya, ataupun mungkin kapan sebenarnya perusahaan itu membutuhkan experience hire ini, buat bocoran buat teman-teman yang mau mau jadi pro hire gitu kan, kira-kira apa namanya, kapan saat yang tepat gitu ya untuk melamar atau mempersiapkan diri menjadi pro hire gitu ya. Kalau menurutku sih baik lagi ya, ini kan sama-sama berdasarkan apa yang kita amati dan kita alami aja ya Nya ya gitu. Mungkin betul. Akan teteh ada yang punya pendapat yang berbeda, silahkan lo mau mangga aja untuk ngasih tambahan ya. Cuman memang kalau kapannya itu, kalau kita kenapa perusahaan mencari itu, rata-rata yang saya amati adalah ketika si perusahaan sedang membangun satu produk baru atau sedang bertransformasi gitu ya, apalagi sekarang tuh digadang-gadang banget digital transformation di mana-mana, atau bahkan kayak perusahaan-perusahaan, bukan cuma perusahaan di pemerintahan aja atau perusahaan konvensional yang melakukan digital transformasi, perusahaan startup juga mereka selalu meng-hire atau teknologi meng-hire-nya ya experience hire jatuhnya gitu kan. Kenapa mereka meng-hire semuanya pengennya hire-nya yang experience, kenapa hire-nya pengennya professional hire? Sejujurnya karena butuh karyawan yang bisa langsung dicemplungkan ke project, langsung kalau istilahnya di startup ya, gitu, aku ngambil istilah itu plug and play. Jadi plug masukin, dia langsung bisa main sendiri gitu. Minim supervisi, langsung bisa kerja dan langsung bisa berkontribusi di 3 bulan kerja pertamanya itu. Di 3 bulan pertama dia bekerja gitu. Itu yang kenapa akhirnya perusahaan memutuskan meng-hire professional hire ataupun experience hire. Itu kalau pandanganku ya, Nya. Gitu. Barangkali punya pengamatan berbeda. Iya, betul. Sebenarnya merangkum semua itu sebenarnya perusahaan mencari yang siap pakai gitu ya, ini ya. Intinya gitu kan, yang siap kerja tanpa harus dikasih pembekalan, tanpa harus dikasih development, tuh dia udah bisa langsung jalan ya, plug and play itu kan. Cuman mungkin aku nambahin aja, betul sekali sebetulnya didasari dengan adanya kebutuhan. Biasanya itu adalah kebutuhan yang mendesak gitu ya memang. Selain tadi ya project-project, kemudian mungkin perubahan target ataupun mungkin perubahan organisasi dengan katanya kan sekarang terus agile organisasi gitu ya. Jadi juga menyesuaikan gitu ya dengan demand gitu kan, dengan challenge-challenge yang ada di saat ini, industri saat ini. Dan juga ada juga faktor-faktor internal kalau menurutku Ian. Dengan belum siapnya suksesor gitu ya, itu juga salah satu pengaruh kenapa mungkin perusahaan bisa memilih jalan untuk meng-hire pro hire. Misalnya katakanlah ketika seseorang pensiun, kemudian suksesornya belum siap gitu, sehingga kan dia
operasional tetap berjalan. Mau nggak mau akhirnya jalannya adalah mungkin salah satunya ada Provire gitu ya. Itu pensiun yang memang mungkin sudah direncanakan gitu. Orang kan sudah tahu kapan pensiun ya, In. Kita kan udah tahu ya, In, kapan pensiun ya gitu. Terus sudah gitu. Tapi juga ada juga mungkin yang resign gitu kan, tiba-tiba resign sehingga perlu mengganti personil gitu kan dengan cepat dan segera. Itu dia mungkin yang tadi bilang siap pakai, walaupun memang gitu ya pasti ada yang memang di luar rencana gitu ya, In, untuk meng-hire seorang experience ini gitu, karena memang kita dengan menyiapkan subsektor kan butuh waktu, butuh biaya ya, In ya. Gitu kali ya mungkin ya, sebenarnya sama lah, In. Ya, itu kayaknya cukup menjawab juga tentang kapan juga ya. Jadi ya ketika si perusahaan tadi mau bertransformasi atau punya produk baru, punya project baru, atau memang tadi ada untuk replacement posisi yang ditinggalkan gitu kan, kapannya ya di saat tertentu. Kalau ditanya kapan dalam periode waktu, agak sulit juga ya, memprediksinya. Betul. Terus lagian juga siapa juga yang mau tahu semua perusahaannya gitu ya, yang terus kita cari tahu gitu kan, gitu nggak akan mungkin ada sih di profile company itu, nggak akan tahu bahwa tahun depan kita akan meng-hire apa gitu dari tahun sekarang tahunnya gitu kan, kita pasti belum ada lah kayak gitu ya kan. Nah terus kan tadi kita udah misalnya tahu nih kapan misal ataupun alasan gitu ya perusahaan ini, mungkin juga kita kalau mau tahu kalau kita mau di hire pro hire tuh kita harus carinya di mana. Kalau ini sih kayaknya halo Fatih ikut on frame dia, in frame. Permisi saya. Iya, jadi mohon maaf kita adalah ibu-ibu, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada distraksi seperti yang tadi itu ataupun ada jeritan dan tangisan, itu mohon dimaklumi ya. Memang ini ibu-ibu. Iya betul, lanjut kita ngobrol lagi. Kayak tadi lowongan pro hire gitu kali ya, lowongan pro hire itu kita ini di mana sih gitu kan? Cukup banyak ya sekarang, kayaknya secara online juga udah banyak banget yang posting gitu ya. Kalau kita coba pakai keyword pro hire doang aja tuh sekarang di Google juga udah keluar tuh lowongan beberapa banyak perusahaan-perusahaan gitu ya. Perusahaan-perusahaan negara ataupun juga perusahaan-perusahaan yang lumayan besar itu udah keluar. Tapi karena kalau di perusahaan swasta, apalagi di misalkan teknologi, kita kan nggak pakai istilah professional hire ya, istilahnya kan experience hire. Itu lowongannya selalu ada, gitu. Si experience hire itu lowongannya ya bisa dicari di LinkedIn, ya kan, udah cukup banyak, atau bisa lewat media-media lain, lewat website langsung dari si company-nya, gitu. Karena sekarang sudah digital juga, jadi memang lowongan lebih banyak ditaruhnya secara digital, gitu. Rasanya yang kalau memang pengen terpercaya ya, lowongan kerja yang cukup terpercaya, saya rasa bisa lihat apakah mereka sudah posting di LinkedIn atau enggak, itu bisa dibilang cukup terpercaya gitu, ketimbang media-media lainnya gitu. Oke, betul sih In. Terus kalau kita mungkin drop CV aja ke headhunter gitu mungkin bisa kali ya, In? Betul, itu juga bisa. Nah, bedanya sebenarnya kalau headhunter dengan lowongan yang dipasang gitu aja di mana, sebenarnya headhunter juga mereka posting lowongan untuk klien-kliennya tuh di media-media yang mereka punya, juga di websitenya mereka ataupun juga di LinkedIn gitu. Tapi biasanya si headhunter itu akan secara aktif mencari kandidat lain yang ada di market gitu, yang mungkin mereka lihat banyak pelamar tapi belum ada yang pas dengan apa yang dipengen sama si kliennya. Kan mereka harus closing request ke klien, jadi mau nggak mau mereka harus secara aktif cari siapa lagi nih orang-orang di luar sana yang bisa di hire gitu kan, yang punya pengalaman yang sesuai diharapkan sama si kliennya mereka. Nah, saat ini salah satu social media yang paling powerful untuk pro hire mendapatkan lowongan ataupun mendapatkan pekerjaan ataupun di pitch sama headhunter, itu aku bisa bilang sih LinkedIn. Ini nggak ada jualan ya, tapi maksudnya biar aware aja gitu teman-teman bahwa LinkedIn itu sangat powerful untuk mendapatkan pekerjaan sebagai experience hire. Gitu. Iya betul. Kita nggak di endorse ya sama LinkedIn, tapi memang kita mengakui bahwa kalau mau sih kita ngasih invoice ya. Iya kan, gitu. Dia masih jadi nomor satu lah dalam kita melakukan pencarian experience hire gitu ya, gitu. Dan juga mungkin beberapa headhunter juga mungkin ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa sosial media juga ya dari update dari setiap company, mungkin itu juga bisa ditengok-tengok gitu ya, ini ya, termasuk juga
company. Ya pasti adalah apapun kan dalam melakukan pencarian adalah selalu dipastikan bahwa informasinya tidak hoax ya ini ya. Jangan sampai kita tertipu ya ini. Udah ngeluarin waktu apa segala macam terus betul. ternyata Ya, gitu. Ya, betul betul banget. banget. Betul banget. Oke. Terus terus kita ngomong lagi pro hire, mungkin lebih gimana sih kita jadi pro hire gitu ya ini ya. Kalau kita jadi pro hire itu harus ngapain gitu ya. Bekal ilmu. Kamu pro hire bukan, Yo? Ya. Ah? Aku pro hire bukan Kamu pro ya. hire Gitu. bukan? Gimana coba netizen? Kayaknya aku pro hire apa bukan ya? Jadi kan kalau kita bilang pengalamannya cuma 3 sampai 5 tahun ya, secara kan lulus kuliah aja baru setahun yang lalu, kayaknya bukan pro hire. Iya, jadi kalau kita Udah jauh. sama-sama pertama kali kita berkarir itu kita fresh graduate masuk ke konsultan gitu ya, In. Kemudian setelah itu bolehlah 3 tahun boleh dong kita disebut pro hire gitu ya, In. Karena mungkin kita memang secara skill, maaf ya, ini kita sharing pengalaman aja ya. Secara skill memang kita fokus di rekrutmen ketika itu. Jadi ketika kita itu lulus gitu ya dari company gitu atau mungkin kita keluar kemudian kita dijajaki oleh perusahaan lain ya mungkin bisa dibilang kalau tadi Ain tanya apakah kita pro hire atau mungkin gue sih dengan percaya diri akan mengatakan itu pro hire gitu ya. Gitu terus mungkin juga jadi mungkin nanti Ain akan cerita dari sisi Ain ya gimana Ain jadi ditawar oleh banyak perusahaan. Mungkin dari sisiku memang setelah dari konsultan setelah itu nggak pernah ngelamar kemudian tapi hanya mengupdate visi gitu ya, mengupdate koneksi gitu ya. Abis itu saya ditawari pekerjaan yang lain berpindah kemudian setelah itu saya ditawari juga pekerjaan yang lain di saat ini gitu. Buat saya sih kuncinya cuma 2 sih, In. Banyak belajar sama banyak berteman aja gitu. Jadi banyak belajar ketika kapanpun kita perlu interview, kapanpun kita perlu menghadapi tes atau menghadapi apapun yang terkait dengan memang tawaran gitu, kita udah siap, udah ready gitu ya, In. Kedua ya banyak berteman, networking gitu. Gak dipungkiri kita kalau mau di hire sama orang lain, tentu kita harus punya network yang baik gitu ya, In, gitu mungkin. Ya, banget. Setuju banget. Betul. Sama ya, mungkin kalau misalnya ini sharing aja ya sebagai menyebut diri sendiri sebagai professional hire ya, gitu sebagai experience hire ya, karena pun kita udah bukan unyu-unyu lagi. Jadi itu selama berkarir apply kerja tuh cuma 3 kali apply. Saya masukin lamaran, apply pekerjaan itu pekerjaan yang pertama, pekerjaan kedua, sama pekerjaan yang ketiga. Itu saya pekerjaan pertama saya apply, pekerjaan kedua enggak, di pekerjaan kedua saya ditawarin, pekerjaan ketiga saya apply. Setelah itu saya nggak pernah apply lagi. Terus gimana cara dapetin pekerjaannya gitu kan? Bagaimana saya bisa menyebut saya sebagai professional hire dan bisa juga tetap mendapatkan pekerjaan. Sama, setuju kayak Anya, menguatkan skillnya gitu, kayak kita punya kemampuannya di mana, pengen punya kemampuan di bidang apa, menguatkan diri di spesifik di bidang apa gitu, itu betul-betul diasah terus gitu ya. Dan networking itu nggak bisa berhenti gitu. Pengalaman saya sendiri ketika saya pindah-pindah pekerjaan dari pekerjaan yang ketiga sampai pekerjaan yang terakhir, itu semua didapatkan melalui networking. Itu semua didapatkan lewat jalur terkutip orda gitu ya, kalau zaman sekarang ya. Bukan jalur orang dalam, tapi jalur kenalan. Bisa jadi kenalannya tuh dari eksternal juga, mereka cuma temennya siapa. Ini ada nih, kayaknya oke kok, ben aja mintain CV-nya. Udah, sesimpel itu, jadi nggak pakai proses apply. Atau ada juga yang reach out lewat LinkedIn, headhunter yang mencari orang-orang dengan spesifik skill, untuk di-hire, untuk ditempatkan di kliennya mereka. Nah, kalau kita sudah punya spesifik skill, ya, tadi kita nggak berhenti belajar, gitu ya, kita juga bisa, tanda kutip, showcase skillnya kita lewat media sosial media ya, lewat LinkedIn. Lewat LinkedIn itu tadi, LinkedIn itu media yang bisa kita pakai untuk showcasing kemampuannya kita, sehingga nanti recruiter ataupun headhunter tertarik tuh, mau tuh kepincut sama profilnya kita, mereka mau setidaknya ngekontak kita dulu deh. Nah, kalau kita ada di kontak, kita masuk networknya mereka.
nanti once mereka punya lowongan-lowongan lain, mereka udah kontak kita, mereka akan selalu ingat sama kita dan itu pasti ditawarin lagi tuh ada pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Gitu. Jadi fungsinya networking menurutku emang sangat penting banget ya. Better tadi mengasah skill ya, setuju. Sama networking itu nggak cuman dari scope lingkup kerja yang sekarang aja yang dimiliki, kalau bisa sampai ke eksternal juga gitu. Gue salah kerja di sini loh, kerjaan gue gini gitu. Iya. Mungkin salah satu ya, mungkin salah satunya juga bisa join community kan ya, Ian. Mungkin kita nggak tahu mulai dari mana gitu ya. Networking tuh semua dari mana kita nggak tahu gitu ya. Salah satunya mungkin tips adalah kita bisa join community. Banyak lah community sekarang yang bisa dicari di Instagram, mungkin di LinkedIn gitu. Misalnya mungkin kalau aku misalnya oil and gas industry itu keluar networking yang ada di situ, grup-grup community yang ada di situ. Mungkin juga bisa salah satu itu. Tapi jangan tanya ya Ian, kalau LinkedIn saya udah nggak update, Ian. Mohon maaf, saya juga udah nggak tahu ya berapa tahun lalu saya mau update CV ya gitu kan. ya mungkin beda prioritas, beda tujuan ya kan. Mungkin kamu goal karirnya udah mau di situ aja gitu. Kalau yang pengen pindah-pindah, pengen showcasing, pengen terus harus diupdate. Ya, harus. Tapi terlepas dari itu bahwa memang nomor satu adalah networking itu penting. Kapanpun mau kita lagi cari kerja ataupun nggak cari kerja, menurut kita itu harus dilakukan. Itu bisa bukan mendapatkan pekerjaan aja, tapi mungkin kita bisa mungkin memudahkan gitu ya beberapa hal yang memang kita perlukan gitu. Misalnya, saya butuh ini, ya udah kita punya teman ini, kita bisa call untuk minta ask for help gitu kan, kayak gitu ya. Jadi betul sekali. Jadi banyak, kalau menurut saya cuma itu aja, banyak belajar sama banyak berteman aja cukup. Insya Allah. Sama banyak berdoa. Sebisa mungkin tuh benar terakhir ya. Jangan sampai lupa itu berdoa, itu penting banget. Gimana caranya kita jadi top of mind-nya orang-orang yang ada di circle-nya kita ataupun di circle-nya yang lain gitu. Jadi ketika ada lowongan ini, gue inget sih itu tuh ngerjain itu tuh, jadi kayak top of mind-nya mereka. Nah itu tuh udah berarti udah berhasil tuh kemampuan untuk showcasing, untuk bisa dilirik sebagai professional hire yang dicari gitu ya. Tanpa kayak actively looking lagi tuh juga orang-orang udah mau mencari gitu. Betul. Mungkin itu kan dari sisi kita ya sebagai personal ya, bahwa pro hire. Tapi kalau dari sisi perusahaan mungkin nih ada rekruter gitu ya, pengen kita coba berbagi sharing gitu ya. Kalau dari sisi rekruter sendiri mungkin gimana ya cara yang tepat gitu ya, mungkin ya untuk meng-hire pro hire gitu ya. Mungkin Erin mungkin duluan bisa share kali ya. Cara yang tepat untuk rekruter meng-hire, gimana kita biasanya meng-hire pro hire? Oke. Tadi yang udah kayak Anya jelasin di awal juga, kita kan berangkat dari kebutuhan si perusahaannya gitu. Pasti si perusahaan kan udah punya goal, udah punya objektif yang mau dicapai, dan ketika mereka mau mencapai target tertentu, mereka harus punya berapa orang, harus punya orang yang punya skill apa aja. Itu kan udah ditentukan secara internal perusahaannya dulu gitu ya, plan-nya seperti apa. Nanti muncullah itu manpower planning, ini harus dicari, ternyata kebutuhannya adalah mencari tim leader, atau kebutuhannya mencari manager, atau kebutuhannya mencari si individual kontributor. Si kebutuhan-kebutuhan itu biasanya nanti baru lari ke tim rekrutmen untuk kita mulai mencari kandidat-kandidatnya. Nah, gimana cara kita hunting, tanda kutip hunting atau sourcing kandidat-kandidat yang calon pekerja untuk professional hire ini, sama standar kayak proses rekrutmen pada umumnya. Yang pasti kita lakukan pertama adalah advertising dulu atau tayangin dulu lowongan pekerjaannya supaya orang-orang aware, ternyata perusahaan ini sedang mencari pekerjaan tertentu gitu. Karena diharapannya nanti ini bisa jadi word of mouth, atau orang-orang jadi tahu ternyata ada nih, mereka bisa kasih rekomendasi, bisa kasih referensi kenalan-kenalannya juga gitu ya. Power of reference, referral tuh penting banget. Atau cara yang kedua yang dilakukan rekruter tuh juga lewat hunting lewat LinkedIn. Jadi kita akan mencari orang-orang yang memang punya spesifik skill yang dicari sama si perusahaan tadi sesuai kebutuhannya yang spesifik juga. Itu biasanya lewat LinkedIn. Itu cara yang kedua. Jadi kita akan cari orang-orang dengan background yang sama, pernah di industri yang mungkin yang similar, dicari yang punya background tertentu, skill tertentu, pengalaman tertentu. Itu ya kita akan cari secara detail di LinkedIn. Sebagai rekruter kadang-kadang suka sedih juga sih gitu, kayak ngeliat ini udah perusahaannya, company-nya bagus bla bla, tapi kadang-kadang dia tidak menampilkan atau tidak showcasing si profil LinkedIn-nya dengan komprehensif gitu. Itu tuh bisa menghilangkan kesempatan sebenarnya bisa dicari sama rekruter ataupun headhunter. Nah, ada cara ketiga yang terakhir dilakukan sama kita itu ya tadi tuh lewat referral.
Jadi kebutuhannya ini biasanya kita sampaikan juga ke usernya. Biasanya usernya lebih tahu circle-nya mereka juga sendiri. Kita bisa mendapatkan tuh orang-orang yang sudah berkarir cukup lama, punya pengalaman, sudah punya experience kerjaan project bareng mungkin gitu ya. Sama-sama akhirnya bisa, oh kita ajak lagi juga gabung ke perusahaan ini gitu. Biasanya yang paling efektif tuh justru si referral. Karena kan sudah ada, tanda kutip sudah ada rekomendasi ini orang pasti bisa perform gitu ya. Udah garansi, betul. Sudah ada garansi. Ada garansi, betul. Iya, sebenarnya tadi yang disampaikan sama Ain mungkin itu udah sangat-sangat menggambarkan gitu ya. Mungkin tapi aku balik one step sebelumnya gitu ya. Jadi bahwa sebetulnya sebelum memang kita melakukan rekrutmen pro hire, menurut saya itu yang perlu dipastikan adalah memang apakah betul kebutuhan yang memang kita cari itu memang benar-benar pro hire gitu. Jangan-jangan emang ternyata setelah kita identifikasi karena kebutuhannya nggak clear, ternyata bukan butuhnya pro hire tapi mungkin cuman entry level atau mungkin secara organisasi mereka cuma butuh training aja sih, nggak perlu ditambahin orang gitu kan. Itu menurutku pertama. Kedua juga pada saat memproses gitu ya, memproses kandidat gitu, baik itu mau di tahap awal atau akhir, itu juga kan kalau sekarang tuh udah digadang-gadangin bahwa culture fit to value, personal value gitu ya. Sekarang tuh udah banyak banget tuh kayak gitu. Jadi kita jangan wasting time juga. Kalau sekiranya dia memang secara culture nggak fit, ya nggak perlu kita approach gitu kan. Sehingga mungkin jadi lebih efektif gitu waktunya kalau menurutku. Itu yang kedua. Kemudian mungkin yang ketiga, juga kita harus sudah siap juga dengan kita secara perusahaan harus siap untuk memberikan opportunity ataupun exposure kepada si pro hire ini, karena pasti kalau pro hire pasti akan nanti nuntutnya bahwa ada jenjang karir lah, ada developmentnya gitu kan. Jadi itu perlu disiapkan, itu bisa jadi bargaining power kita tuh dalam kita melakukan offering atau approach seseorang gitu. Dan yang keempat yang menurutku yang nggak kalah penting itu adalah kita juga harus melakukan market assessment, baik itu misalnya untuk secara posisi, skill, kemudian juga requirement lah gitu ya, dan juga package-nya ya, package dalam arti mungkin reward package-nya gitu. Jangan sampai nanti kita mau mencari seseorang terus ternyata package-nya nggak pernah ada dia pasaran gitu kan, gitu nggak pernah, maksudnya requirement itu nggak pernah ada di pasaran. Itu satu. Kedua, kalaupun ada ternyata kita nggak sanggup buat bayar dia gitu. Nyari dewa gitu, mau nyari dewa. Iya gitu kan, yang bisanya pengennya sempurna kan, dari A sampai Z bisa gitu, tapi dengan kemampuan yang minim gitu kan gitu, itu ya nggak bisa juga. Itu pasti akan take time lah gitu kan gitu. Mungkin tadi kalau Ain dari sisi mungkin udah di depan mencarinya gitu ya, nah mungkin tadi aku bicara terkait dengan hal-hal yang memang perlu diperhatikan gitu ya untuk melakukan rekrutmen experience hire ini gitu. Ini tuh kita ngejelasin dari dua sisi sihnya aku lihatnya. Kalau kamu tuh beneran kayak dari sisi HR sebagai HR internal, jika mau melakukan proses professional hiring, itu apa yang harus dilakukan step-stepnya. Itu tadi aku ngeliatnya kamu lebih ngejelasin ke arah sana kan. Kalau tadi aku jelasin tuh lebih ke arah justru buat teman-teman yang saat ini ingin sudah menganggap dirinya sebagai professional hire dan pengen dipinang atau pengen segera dapetin kesempatan kerja gitu, di hire sebagai experience hire tuh apa-apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Tapi cukup lengkap jadinya informasinya, semoga ya. Semoga ya, amin. Oke, mungkin kita lihat dulu kali ini kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, sembari mungkin saya invite Prima ya buat masuk gitu ya. Nggak kerasain udah jam 19.24 loh ternyata. Kita ngobrol apa lagi kita bertanya gitu. Ini doang ya. Iya. Ini ada sih pertanyaan kayaknya satu nih. Apa tuh? Oh, di itu ya. Oh, dari Jajang Ruslanto. Oke. Jajang Ruslanto. Teteh, biasanya pro hire ini untuk posisi apa aja kalau di company? Semua posisi atau posisi khusus? Enggak, mau aku dulu? Apa Ain dulu? Berdasarkan pengalaman sendiri ya berarti ya. Ya, biasanya memang untuk posisi-posisi. Kang Jajang, terima kasih tuh pertanyaannya Kang Jajang. Jadi kalau aku coba jawab ya, berdasarkan pengalaman sendiri sih, posisi-posisi yang lebih banyak dicari experience hire itu beragam, sangat-sangat beragam, tapi yang sifatnya memang
non administrasi, pasti non administratif, pekerjaan non admin lah gitu. Semua mulai dari finance, HR, kalau di perusahaan kita tuh kayak mungkin even di bisnis, operations gitu, itu pasti ada kebutuhan experience hire. Itu kalau aku dari kacamata industrinya, industri teknologi ya atau swasta ya, gitu. Pasti kebutuhan itu dicari gitu. Macam-macam, semua posisi pasti ada. Oke. Aku nambahin dikit aja, Kang Jajang, gitu ya. Mungkin makasih pertanyaannya sebelumnya. Mungkin aku merefleksi dari perusahaanku saat ini aja kali ya, gitu kan. Saat ini kan aku di OTS company. Sebetulnya kalau di kita itu, tadi Erin bilang, yang namanya experience hire itu, kita identifikasi mulai dari mana. Kalau di kami, experience hire itu mulai dari analis pun, di beberapa posisi itu udah bisa dibilang experience hire. Karena memang dia membutuhkan betul, walaupun jam terbangnya cuma sedikit, tapi secara spesifikasi keahlian itu memang sangat-sangat spesifik yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk entry levelnya kemana gitu ya. Nah, di posisi-posisi tertentu itu ada yang namanya junior level ataupun junior analis, junior officer. Nah, itu adalah tempat-tempat yang mungkin untuk startnya level, walaupun untuk kemungkinan ada beberapa posisi-posisi yang memang tadi mungkin analis, ada yang kategori experience hire, ada pun yang kategorinya entry level juga. Di semua fungsi ada gitu ya, mau fungsinya core dari bisnisnya ada, mau fungsinya support gitu ya, itu semuanya ada gitu. Posisinya betul sekali, mau ada yang manajerial, tipe kader manajerial, ada juga yang tipe kadernya individual contributory. Itu semua ada kebutuhan untuk posisi-posisi yang memang diisi oleh pro hire gitu. Dan juga memang ada beberapa spesifik yang memang jelas gitu, kerasa kebedanya gitu ya, mungkin kalau di core function kerasa banget ya bedanya gitu ya, bahwa ini benar-benar kelihatan bahwa ini tuh pro hire gitu, karena memang keahliannya kita pun ketika baca requirement-nya, aku pun kayak baru pertama kali, oh ini kata-kata ini aja bahkan ada ya gitu, nggak tahu ilmunya, bahkan kata-katanya aja baru pertama kali gue baca gitu kan, kayak ada ya kayak gini ya, kok gue nggak pernah kepikiran ya ada kerjaan kayak gini ya, kayak gitu. Itu ada banget yang sampai nyebutin aja susah gitu. Jadi itu ada gitu, yang memang udah kentara banget, tapi yang emang agak sliding, maksudnya nggak terlalu kentara, itu sebenarnya pro hire gitu. Itu juga banyak, terutama yang di supportnya gitu ya, mungkin ya, gitu kali banyak ya. Banyak kok. Jadi tenang aja teman-teman, kalau misalkan memang sudah dirasa punya 3 tahun pengalaman kerja dan udah punya skill yang spesifik gitu ya, dengan bangga hati sebutlah diri Anda sebagai pro hire. Iya, betul. Hai Prim. Halo, udah stabil, udah aman. Udah nyampe rumah. Udah nyampe rumah. Macet. Sepanjang jalan mendengarkan. Wih. Aduh. Mama Dedeh dan Mama Anya ya? Tuh. Apa? Mama Dedeh dan Gimana Mama Dedeh? Mama Ain sama Mama Anya ya? Kayak ngedengerin ini ya. Dua masker luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, ini kayaknya belum ada yang bertanya nih Prim. Mungkin kalau ada sepatah dua patah kata dari Prima dulu, mungkin boleh kali ya, sembari menunggu mungkin rekan-rekan ngetik-ngetik pertanyaan. Iya boleh banget. Kalau teman-teman tadi ini kali ya, mau karena tadi di jalan sama sinyalnya berantakan, mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Teh Anya sama Teh Ein yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di orasi kedua, berarti orasi 2 di kegiatan program kerja Fapsi, dan beliau berdua juga pengurus dari Fapsi ya. Banyak. Kemudian buat teman-teman dari bidang internal, kemudian khususnya subbidang PIO sama teman-teman dari komunitas bantu sebar kegiatan dan mempersiapkan kegiatan, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama teman-teman yang lain yang bergabung, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, tadi pasti bermanfaat lah. Ini kalau teman curhat saya kalau lagi nyari-nyari orang, kemarin kita baru bareng sama TE ini ya, di kegiatan sama tentang rekrutmen juga. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa banyak kerjasama yang bisa Amin pisan. Sama paling nitip ini Teh Anya sama Teh Ein di Apa tuh? juga buat mungkin di sini nggak tahu ya apakah ada fresh grade atau enggak. Mungkin teman-teman harus lebih memahami terkait industri yang akan dimasuki sepasca kelulusan. Itu jadi sesuatu banget itu di bagian
kita ya apalagi entry level terus fresh grade, kayaknya dunia pekerjaan beda banget sama dunia kampus sih. Dunia profesional Jauh. beda banget sama dunia kampus. Ya mudah-mudahan kegiatan yang kayak gini bisa kita kembangin lebih banyak di IKA, sehingga IKA bisa ngasih banyak kebermanfaatan juga dan persiapan buat Amin. teman-teman yang baru lulus khususnya, sama tempat saling mengembangkan juga buat senior-senior yang lain, adik-adik kita yang lain yang memang sudah ada experience. Jangan kapok, ini mah kan baru kegiatan awalan, masih coba lihat kanan kiri formulanya ya, ini hanya jangan kapok. Mantap. Kalau di kegiatan-kegiatan yang lain, kalau kita undang jawabannya harus iya. Ditembak. Ya harus. Nun bisanya sekali lagi Ain, Anya, terima kasih. Salam buat Udi sang suami dan Om Doni sang suami dan juga senior kita. Lagi megang Fatih sama ini ya. Dua krusial di sana. Iya. Suamiku belum pulang, suami belum pulang, suami masih giat kerja. Belum pulang? Ya Allah emang. Jakarta. Om Don habis makan malam, Om Don. Ya, Mas. Lanjut, terima kasih banyak ya sekali lagi ya Teh Anya. Mudah-mudahan bisa berbagi lagi di lain kesempatan. Amin ya bro, amin. Waalaikumsalam. Nuhun ya. Nuhun juga gitu. Oke, jadi ini balik lagi dulu kali ada lagi tanya kan, kalau memang kita mau nggak ada yang tanya, mungkin closing statement gitu kali ya In. Kayaknya ada yang nanya tapi offline nih. Oh, apa tuh? Bentar ya. Kayaknya ini ada pertanyaan yang bagus juga yang cukup bisa di highlight. Kayak nanya sebenarnya apa sih? Mungkin bisa ya dari sisi perusahaan ya kita bahasnya apa tuh pro and cons-nya dengan meng-hire profesional atau experience hire. Ada nggak sih pros and cons-nya gitu? Itu kayaknya bisa jadi highlight juga tuh. Oke. Mikir dulu ya. Oke, kalau buat aku sih ini pandanganku pribadi melihat jalanilah gitu ya proses rekrutmen mungkin beberapa tahun belakangan. Mungkin secara pro-nya tadi udah sempat dikatakan bahwa kita bisa mendapatkan pekerja yang tanda kutip itu adalah siap pakai gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngeluarin lagi biaya untuk melakukan development gitu, nggak perlu lagi ngeluarin ekstra effort gitu ya, supervisi gitu ya, memastikan bahwa dia bisa bekerja dengan benar gitu ya. Intinya itu jadi less supervision lah gitu. Mungkin secara pro-nya. Kemudian yang kedua mungkin secara ketika kita dapat pro hire, kalau menurutku pasti tentu kita itu meng-hire seseorang yang mungkin tipikalnya beda. Contoh misalnya gini ya, kita hire seorang IT, kemudian kita dapat dia dari IT consultant, kemudian kita pasti tentu dia akan membawa pandangan atau sudut pandang yang beda dalam dia memanage pekerjaannya, sehingga di dalam tim jadi ada tim yang lebih dinamis gitu ya, jadi bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu. Ketika dia sudah pro hire biasanya sudah punya pengalaman gitu, jadi memiliki sudut pandang yang beragam. Mungkin itu dua ya. Saya coba kontranya dulu. Seperti kalau untuk kontranya itu adalah mungkin gini ya. Kan namanya pro hire itu tentu kebanyakan mostly kita mungkin dalam tanda kutip meng-hijack gitu ya, ataupun kita mengambil dari tetangga-tetangga ataupun perusahaan-perusahaan yang lain. Tentunya kita perlu waktu untuk dia bisa ikut join ke kita gitu ya, karena pasti kan normatifnya adalah one man notice. Jadi beda dengan halnya kita mau merekrut entry level yang mungkin dia bisa kapanpun untuk bisa join. Nah, mungkin itu kontranya. Sehingga mungkin ekspektasinya juga harus di-manage baik dari user gitu ya, maupun ya dari si company lah, bahwa nggak bisa kita dapetin seseorang yang pro hire itu misalnya dalam waktu 1 bulan udah proses dari awal sampai akhir. Iya itu ya mungkin itu mukjizat lah, keajaiban kalau kita bisa dapat 1 bulan memang tertentu lah. Mungkin itu kontranya. Dan juga yang kedua adalah merekrut pro hire ini kan sebetulnya tricky gitu ya ini ya. Maksudnya cara kita harus market assessment kita kuat, approach-nya juga kita harus memang jagoan gitu ya, biar bisa menggayat dia gitu. Jadi memang ada effort tambahan dari sisi memang kita secara recruiter skill-nya, kemudian juga mungkin biaya yang dikeluarkan untuk meng-hire profesional tentu pasti jauh lebih mahal dibandingin entry level gitu kan. Kemudian juga pasti demandingnya mereka tuh pasti lebih besar dibandingin entry level gitu. Dalam
banyak mau Betul. lah gitu kan, intinya gitu kan, banyak mau lah gitu kan, kayak gitu. Jadinya kan kadang ada beberapa yang mungkin seperti, walaupun nggak semuanya, mungkin itu kali ya dari aku ya In. Yes, setujunya. Terutama pro-nya itu tadi adalah satu tim ataupun perusahaan bisa dapetin pandangan baru, pandangan yang berbeda buat si timnya maupun si perusahaannya sendiri. Jadi nanti dinamikanya lebih 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 luas lagi gitu, nggak terkungkung cuman ke satu sudut pandang aja. Aku setuju banget sama yang itu. Kemudian dari sisi cons-nya ya lama biasanya. Udah gitu udah untuk dapetin orang yang tadi misalnya mau cari yang culture fit ya kan, mau cari yang apalagi nanti bisa fit sama timnya gitu ya, bisa membaur dengan timnya dengan baik. Belum lagi kita masih kayak orang bisa contribute nggak nih ke perusahaan gitu, udah di hire mahal-mahal, taunya dia di probation aja langsung cabut gitu kan ya. Itu yang memang cons-nya ada di sana gitu. Ketimbang tetap ada pros and cons dengan kita promosi internal, successor internal juga pasti ada pro and cons-nya. Jadi pasti harus diimbangi gitu. Cuman kalau aku mungkin biar teman-teman yang pengen mencoba bukan shifting karir, ingin mencoba advancing karirnya menjadi professional hire gitu ya. Bisa dilihat juga bahwa pros and cons menjadi pro hire itu apa aja gitu. Pro-nya nih yang benar-benar didapetin, aku juga merasakan sendiri adalah kesempatan untuk mendapatkan opportunity bekerja di bidang yang berbeda, kesempatan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, benefit yang lebih baik, itu terbuka lebih lebar ketika menjadi professional hire atau di hijack, tanda kutip tadi hanya bilang pakai kata-kata di hijack ya, itu lebih besar memang ketika kita menjadi profesional atau experience hire. Tapi cons-nya adalah setiap pindah atau ketika Anda pindah, Anda juga belum tentu cocok. Kita juga belum tentu bisa ngerasa cocok sama perusahaan yang dipilih gitu kan. Apa namanya, ada proses adaptasinya dengan timnya, bentuk lagi, adaptasi dengan proses. Kadang-kadang proses di perusahaan yang satu sama proses di perusahaan yang beda lagi, itu bisa beda, harus belajar lagi dari nol. Nah itu harus sudah dipersiapkan tuh. Harus sudah siap mentalitinya untuk beradaptasi dan mencoba hal yang baru juga. Gitu sih. Oke, jadi harus bisa diterima dengan peer-nya gitu ya, In. Gimana caranya gitu ya, kalau senior kan udah lebih tinggi ya, gitu. Nggak perlu lagi kita ajarin gitu kan ya, ini ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih, In, dari Kang Rizky Esa Nugraha. Teh, kalau pro hire masih mempertimbangkan IPK dan asal kampus nggak? Nanya kan? Apa, In? Sorry, In, keputus. Dia nanya di mana sih, kok nggak kelihatan pertanyaannya? Ada di ininya, di komennya, In, di atas. Kita scroll ke di komen. Atas. Bukan di komen, di pertanyaan, di biasa. Halo, Ain, aku yang nge-freeze atau Ain ya? Punten. Mungkin ada yang boleh komen apakah aku yang hilang atau Ain yang hilang ya. Aku melihat Ain agak freeze soalnya. Coba kita cek Ain. Oh, oke. Ain yang hilang. Bentar ya. Oke, aku udah accept In. Bentar, mungkin lagi proses jalan nih. Oke, sorry, thank you, Fai. Oke, kita sembari menunggu, sembari aku jawab ya. Terus ada lanjutan komennya nih dari Kang Rizky Esa Nugraha. IPK saya soalnya 2,42 soalnya, katanya gitu.
Oke, jadi sebetulnya mempertimbangkan IPK dan asal kampus atau enggak? Sebetulnya sih kalau IPK dan asal kampus biasanya dipakai untuk yang seleksinya ini ya, apa namanya, entry level gitu ya. Kalau misalnya untuk pro hire sih biasanya kami, kalau saya pribadi sebagai recruiter enggak terlalu melihat hal itu gitu kan. Terus kemudian juga contohnya ya kalau misalnya Erin dan saya jadi pro hire gitu, tidak, tentu bukan itu adalah hal yang salah satu yang mungkin dilihat mungkin, tapi bukan satu-satunya yang dilihat gitu ya. Salah satunya mungkin mungkin bisa dilihat itu, tapi bukan satu-satunya gitu. Jadi insya Allah semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi gimana caranya aja kita untuk bisa, tadi yang mungkin udah sempat kita bahas, kita banyak memperbanyak skill kita, pengetahuan kita, dan juga tentunya adalah networking gitu ya. Oke, sebentar aku check in lagi. Oke, bentar ya. Ein, aku invite lagi ya, Ein. Oke. Maaf Oke. ya, memangnya ibu-ibu katro ya. Ada yang mau sabotase atau kesalahan pribadi ini? Kesalahan pribadi kan tadi lagi nyari pertanyaan si Kibol. Mana pertanyaannya? Ke scroll ke bawah, hilang lah masuk ke feed. Emang nih Jadi, Kibol, kamu harus jangan nanya Kibol. jadi mau dimaklumi ya, kami nih ibu-ibu ini juga baru pertama kali nih kita IG live. Jadi kalau misalnya kita ada melakukan kesalahan, bukan kesalahan Instagramnya, tapi mungkin kesalahan pada narasumbernya ya. Menjawab ya Oke. tadi pertanyaan Kibol Ya, udah aku ya udah jawab, dijawab tapi ya. kalau ada Ein ada tambahan boleh silakan Ein. Coba diulangi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Teh, mana sih tadi si Teh, bentar. Teh kalau Bukan? pro hire masih mempertimbangkan IPK dan asal kampus enggak? Katanya Oh, gitu. oke. Terus soalnya dia katanya IPK-nya 2,42 In. Sekolah lagi aja atau gimana kita ngasih advice-nya ya? Ya udahlah, Sekolah lagi aja ya? pulang kampung aja itu. Enggak. Apa namanya? Di posisi tertentu ya, maksudnya beberapa posisi memang ada yang masih melihat tanda kutip, mungkin karena dianggap posisinya strategik gitu ya, atau memang yang dicari udah kayak di level VP atau chief gitu, yang dirasa ada beberapa skill yang didapatkan lewat sertifikasi ataupun lewat background pendidikan gitu. Ada yang masih melihat, ada. Aku nggak bilang, nggak nutup bahwa nggak dilihat sama sekali, itu ada. Tapi buat yang itu buat yang upper level gitu ya. Tapi kalau buat yang middle level sih nggak tutup mata sih biasanya. Iya, oke. Jadi tadi sama ya kurang lebih jawabannya. Iya, Mas Akbid. Apa sih Boleh, Akbid? boleh, boleh. Akademi Tapi kalau apaan? kamu, iya, kebidanan ya? Benar nggak sih? Aku salah saya Akbid itu apa? Apa itu? Mungkin, tapi tetap aja sih masuk Akbid kalau misalnya keluarnya 2,42, nanti jadi fresh graduate Akbid dong. Nggak kelihatan lagi nanti. Aduh, udah Bo, nggak usah nanya Bo, pusing. Oke, kita udah mau 2 menit lagi nih, In. Sebelum kita apa namanya jadwal kita akhirin, kita mau closing statement aja gitu kali ya? Boleh. Boleh ya? Apa ya closing statement? Apa ya? Ya aku juga mikir sih, cuman kita harus tutup dengan sesuatu, In. Masa kita Iya, langsung aku tuh tadi basi-basi gitu? sebenarnya dari kita ngobrol tadi tuh yang kepikiran banget, yang ke highlight banget tuh tadi sebenarnya masalah kapan seseorang disebut sebagai pro hire gitu kan, kayak rentang waktu itu apakah cukup penting apa enggak, itu kan jadi cukup subjektif ya. Nah sebenarnya aku mau bilang tuh yang penting adalah kontribusi gitu, bahwa professional hire ketika di hire karena di expect atau diharapkan membawa sesuatu, berkontribusi kepada si perusahaan yang meng-hire mereka. Jadi yang lebih penting di sini bukan cuma masa kerja ataupun tadi dia punya pengalaman berapa tahun, tapi kontribusi apa yang bisa dia berikan ke si perusahaan gitu. Aku sih melihatnya ke arah sana. Ya, oke. Aku menambahkan sedikit aja. Kalau dariku sih intinya adalah kita semua pasti punya keahlian gitu ya, gitu. Gimana caranya kita mau memperdalam hal itu gitu ya. Kemudian tentunya juga kita udah punya bekal cukup lah gitu ya di kampus gitu ya. Kemudian di pekerjaan-pekerjaan. Jadi janganlah kita rendah diri gitu ya. Kita optimis aja gitu, positif bahwa
kita pasti tentu bisa, misalnya tadi ya kalau kata Erin mungkin dipinang gitu ya oleh perusahaan lain, itu insya Allah gitu ya. Yang penting kuncinya kalau tadi saya balik lagi gitu, kita bisa jadi pro hire saat ini gitu ya. Mungkin karena ya kita terus harus mengembangkan, kayak tadi ya banyak belajar, sama kita juga perlu tentunya dengan banyak berteman, itu adalah kita networking gitu, insya Allah lah ya gitu, walaupun mungkin nanti dapetnya belum sekarang, tapi mungkin 5 tahun lagi ya dijalanin aja, kita terus perdalam gitu ya, kita banyakin temennya, kita banyakin networkingnya, mungkin nggak ketemu sekarang tapi 5 tahun lagi kita nggak ada yang tahu gitu ya In, gitu Setuju. aja mungkin ya In. Setuju banget. Ini pengen Oke. pengen masuk frame banget nih anak gue nih. Oh iya iya, halo halo, kamu lagi live IG juga ya itu ya? Iya, lagi nonton mamanya kayaknya di situ. Oke. Kamu bukan Rizky Esa Nugraha yang tadi nanya kan? Itu. Jangan dong. Oke, gitu. Berarti kalau begitu kita dengan tadi udah kita closing statement, kita mungkin bisa akhiri ya, gitu orasi kedua hari ini kupas tuntas terkait dengan professional hiring. Terima kasih banyak untuk netizen-netizen nih, Akang Teteh, ya rekan-rekan adik-adik yang sudah bersedia nonton dua ibu-ibu ini ya, yang udah Yang gak jelas ngomongin apa. Terima jelas kasih kita ngomongin semuanya ya. apa. Semoga tetap ada yang diambil ininya ya, manfaatnya dikit-dikit. Iya betul-betul. Mohon maaf juga kalau misalnya bercandaannya, informasinya ada yang salah-salah, mohon dimaafkan. Mungkin tetap sehat di masa pandemi ini, tetap semangat juga untuk semuanya, dan jangan lupa katanya nih pesan sponsor untuk follow IG-nya Ika Fapsi Unisba. Ya kan ya ini ya, itu apa namanya yang akunnya saya pakai nih hari ini. Gitu. Oke, baik kalau begitu kita pamit berarti ya In, undur diri ya. Yes, terima kasih. Ya, sampai ketemu juga In Assalamualaikum. semuanya, Kang Teteh semuanya. Sehat-sehat Terima semua. kasih banyak. Stay happy, stay healthy ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.